bener adeke jejak lakune. Jangan, Ibu. Jangan. Hancurkan. Sebelum dia menjadi bencana. Kenapa lama sekali, Bu? Tentu saja, Nyi Ratu. Tapi bayinya... Bayi yang ada dalam perut istrimu akan membawa bencana yang besar. Dia akan mengawin ibunya sendiri. Jangan, Bayu Samudra. Kenapa? Aku mencintaimu. Aku ibu kandungmu. Ibu kandungku. Iya. Aku memang tidak bisa mencabut kutu. Tetapi keinginanku untuk melindungi dan menjadikan bayi itu anak asuhku tidak akan pernah surut. Apa maumu? Kau pikir kau siapa? Aku baik-baik saja. Bawa buruan kita. Ayo cepat. Ayo. Ini buruan kita.
Silakan duduk. Jangan kaget anakku. Gonjang-ganjing yang baru terjadi, yang mampu menggoncangkan Kedaton Kidul, adalah tanda telah dikandungnya seorang bayi yang kelak jadi milikku. Untuk itu perlu kalian ketahui, bayi itu kelak bisa menjadi priagung, bisa menjadi pandego, pemimpin. Kalau benar ateke, jejak lakune, bayi ini bisa jadi raja tanah Jawa. Untuk itu, ibu akan ngejowantah, pergi ke Tumenggung Cokro Nanggalan, memberi restu pada bayi yang sudah manjing dalam gua garba ibundanya. Tapak lamatan dan kau tapak musti, ikut aku. Anakku Ayu Sekarsari, ibu datang padamu untuk memberi restu. Semoga kelak putramu bisa menjadi satrio pinunjul, berbudi bowo leksono, bener ateke, jejak lakune. Ger, peliharalah dia dengan baik, dengan penuh kasih sayang, agar bias kasih sayang itu tercermin di kehidupannya sehari-hari. Jangan khawatir, kekuatan Laut Kidul akan melindungi putramu. Kasinggihan dawuh, Kanjeng Ratu. Kasinggihan dawuh. Kau siap melakukannya, Denok? Siap, Guru. Lakukan.
Mulai hari ini, kau kuberi nama Kembang Tanjung. Iya, Guru. Kau tahu, tugas yang kini ada di pundakmu, Kembang Tanjung? Mencari pembunuh bapak saya, Guru. Siapa nama pembunuh itu? Cokro Nanggolo. Sekali lagi. Cokro Nanggolo. Bagus. Berarti nama pembunuh orang tuamu benar-benar telah terpatri di hatimu. Iya, Guru. Tapi kenapa Cokro Nanggolo membunuh bapakmu? Karena peti perhiasan Keraton Pajang, Guru. Apa yang terjadi sebenarnya? Menurut Guru? Itu kenyataan, bukan menurutku. Iya, Guru. Itu kenyataan. Apa yang terjadi sebenarnya? Peristiwa itu terjadi ketika Pajang menyerang Mataram dengan 10.000 prajuritnya. Itu berarti ketika Keraton Pajang kosong. Iya, ketika Keraton Pajang kosong. Taji Saketi penanggung jawab Bondo Rumekso bukan menjaga. Dia malah menjarah 2 peti perhiasan Keraton Pajang. Berhasil? Taji Saketi membawa kedua peti itu keluar dari keraton? Berhasil. Tapi sebelum Taji Saketi lari dari Pajang, Bapak berhasil merebut kembali peti itu. Tapi ketika peti itu dibawa lagi ke Pajang, Pajang sudah menjadi karang abang, menjadi lautan api. Ya, Guru. Lalu, apa yang terjadi? Untuk sementara peti perhiasan Bapak simpan di rumah. Lalu? Dan Taji Saketi membokong, diam-diam menyerang rumah dan membantai keluarga saya. Dan Taji Saketi membunuh bapakmu? Iya, Taji Saketi membunuh bapak saya. Ya, Taji Saketi membunuh bapakmu. Iya, Guru. Menguasai kembali peti itu. Lalu cari muka ke Mataram. Iya, Guru. Menyerahkan 1 dari 2 peti yang ia curi. Iya. Dan memfitnah Seto Samekto bapakmu sebagai pelaku pencurian yang telah ia bunuh. Iya, Guru. Taji Saketi dianggap berjasa dan diangkat jadi tumenggung di Cokro Nanggala. Iya, Guru. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Tumenggung Cokro Nanggolo. Iya. Tumenggung yang harus kamu bunuh. Iya, Guru. Bagus. Ini saatnya kamu pergi dan laksanakan tugasmu. Baik, Guru. Tidak, Nena tidak mau. Nena tidak mau. Nena mau pulang. Nena mau pulang. Nena mau pulang. Nena mau pulang. Nena tidak mau di sini. Sayang, Nena mau pulang. kamu aman di sini. Mau, Nena Iya, mau pulang. iya nanti Deno, kamu aman di sini. Ya? Nena mau pulang. Nena mau pulang. Kenapa belum berangkat? Merasa berat kamu meninggalkan tempat ini? Tidak, Guru. Saya hanya... Ingat masa kecilmu? Iya, Guru. Kenangan itu baru saja melintas seakan kembali terjadi lagi di depan mata saya. Itu pada saat-saat pertama kau kubawa ke sini. Iya, Guru. Baiklah. Boleh kenangan itu kau ingat sebagai kenangan pahit. Tapi kalau tidak di sini, bagaimana bisa kusiapkan kau untuk membalas pembantaian yang dilakukan oleh Taji Saketi alias Cokro Nanggolo? Iya, Guru. Sekarang berangkatlah dan jangan menoleh ke belakang. Baik, Guru. Den Roro, berhenti, Den! Berhenti, Den! Jangan teruskan perjalanan, Den. Ada apa? Apa yang dikatakan oleh guru pada Den Roro itu tidak benar. Tidak benar kalau... Tunggu. Bapak ini sebenarnya siapa? Saya... Cepat kemari, Den Roro. Terimalah ini. Bapak ini siapa? Dia bukan siapa-siapa. Dan jangan didengar. Guru? Lanjutkan perjalanan dan lupakan kejadian ini. Ikut campur saja racun busuk. Ayo tepuk tangan.
Dinda benar-benar hamil, Kanda Tumenggung. Semalam Kanjeng Ratu Kidul membisikkan berita gembira ini, Kanda. Hamil? Dinda hamil? Iya, Kanda. Kalau begitu, berita gembira ini harus segera diumumkan. Kalian ingin dengar apa yang dibisikkan oleh Garwoku? Bersoraklah, Garwoku hamil. Berarti calon penerus Tumenggung Cokronanggolo telah disiapkan. Kita harus rayakan berita gembira ini. Duh Gusti, Kang Murbeng Jagat. Haruskah berhenti sampai di sini nasib hamba? Nasib Sombo putra hamba. Ibu? Kenapa Ibu? Kenapa menangis? Harusnya Nanda Raden tidak kemari. Apa yang Ibu tangiskan? Nasib Ibu dan nasibmu, Sombo. Apa? Ibu kecewa karena sudah jelas Ibu tidak akan menjadi Garwo Padmi. Dan Ibu akan lebih kecewa lagi karena Ibu tidak akan mendapat apa-apa nantinya. Kenapa Ibu berkata begitu? Kehamilan Kang Bu Ayu Sekarsari, Raden, sangat menyakitkan. Ibu, Ibu bersumpah akan melenyapkan Ayu Sekarsari dan bayi yang dikandungnya demi kamu, Raden. Demi kamu. Luar biasa. Saya tadi melihat dari sana. Sungguh hebat. Mereka anak buah gerombolan gelap ngampar. Gelap ngampar? Iya, perampok yang ditakuti. Oh, jadi yang menghancurkan kampung ini mereka? Iya, betul. Lalu penduduknya pada kemana? Kok tidak ada yang muncul? Sembunyi. Sembunyi? Iya, betul. Iya, kami terpaksa sembunyi. Gelap ngampar itu sangat kejam, Nak Pendekar. Dan sudah berapa duku yang dibuat porak-poranda seperti padukuan kami. Jangan khawatir kami Tuo. Tidak lama lagi kami Tuo dan warga duku akan kembali aman. Di Delepih Panutan. Terima kasih, Pendekar.
menjalani upacara itu. Bahagia sekali. Iya, Kanjeng Ratu. Kesinggihan Dawu. Sayang, kamu tidak akan jadi ibu Cundomani. Kamu tidak akan pernah bisa merasakannya. Kenapa kau coba Benggolo? Ada apa? Maaf Kanjeng Ratu, ada peristiwa yang sebaiknya Kanjeng Ratu simak. Munculkan. Baik Kanjeng Ratu. Mau kemana kamu Cahayu? Kenapa lama sekali, Bu? Yang membuat lama, Ibu harus mencuri kemben milik Ayu Sekarsari ini. Ayo jalan. Hati-hati Nanda Raden. Iya. Hiya. Cepat, Sombo. Hiya. Hiya. Bagaimana? Berhasil kamu membawa kemben atau stagennya? Iya, Nyi. Ini. Ya, syarat lainnya? Ada, Nyi. Ini, kantung uang yang Nyi katakan. Baik. Ayo, masuk. Apa yang harus hamba lakukan, Kanjeng Ratu? Biarkan saja. Biarkan tapak musti dan tapak lamatan yang bertindak. Itulah tugas mereka. Kita lihat saja. Duduklah. Ada apa? Jangan Ayu. Sakit. Tidak. Kau tidak apa-apa. Jangan Ayu. Sakit apa? Jangan Ayu. Jangan Ayu. Jangan Ayu. Jangan Ayu. Dinda. Kenapa Dinda? Ada apa? Dinda. Ada apa, Jeng Ayu? Jeng Ayu. Jeng Ayu. Ada apa, Jeng Ayu? Tenang, Jeng Ayu. Biar saya tahu penyakit apa yang menyerang Jeng Ayu. Jeng Ayu.
Siapa kamu? Hah? Ya! Lepaskan! 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 Lepaskan aku! Cing Ayu. Dinda, kau tidak apa-apa. Sakitnya hilang. Kurang ajar kau Loro Andini. Kenapa tidak bilang janin itu dilindungi oleh dua lampor janji Roro Kidul? Tapi kami tidak tahu apa-apa, Nyi. Apa yang sudah terjadi? Jangan tanya apa yang sudah terjadi. Lihat, luka-luka yang membiru di lengan ini. Sebenarnya apa yang sudah terjadi, Nyi? Baik, kali ini Grinsing kalah. Itu karena Nyi Grinsing belum siap dengan apa yang dihadapi. Kalau sudah begini, apa yang harus saya lakukan, Nyi? Ada cara lain. Tapi kau sendiri yang harus melakukannya. Kau berani? Berani. Tapi bagaimana caranya? Ini, ada racun yang sangat manjur. Setetes saja dari racun ini, Ayu Sekarsari akan mati mengering. Bukan hanya janinnya, tapi juga ibunya. Kamu berani? Hanya setetes bisa membunuh Ayu Sekarsari dan bayinya, Nyi? Iya. Kalian mau coba? Tidak, Nyi. Tidak, Nyi. Baik, kalau begitu. Cari peluang dan gunakan racun ini dengan sebaik-baiknya. Iya, Nyi. Kalau karena sesuatu hal, racun itu tumpah di tempat yang tidak diinginkan, segera bakar, agar racunnya tidak bekerja. Samring gelap! Kurang ajar! Masa hanya dengan sekali tendang kalian terjungkal? Dan luka-luka! Tadi kau bilang si Metakil mati karena serpian kayu yang dilemparkan pendekar perempuan itu, huh? Iya. Iya. Kalau Senggi? Iya, Kang. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Akan kucincang pendekar wanita itu dan kepalanya kuserahkan pada Kakang Gelap Ngampar. Pergilah. Sebelum matahari merah, kau harus kembali dengan membawa kepala yang kau janjikan itu. Baik, Kang. Jadi kalian sudah berani kembali, ha? Maju! Mana pendekar andalan kalian? Cepat katakan, kalau Sergi datang. Sir, Kang Sir, permainannya akan dimulai. Ya, ayo Sir, hati-hati. Ya, hati-hati. Hei, kalau Serenggi, Hei, siapa kamu? masuk kalau berani. Hei, bocah bau kencur. Suruh keluar pendekarmu. Sini kalau berani, ayo sini. Ayo sini. Kau, dan kau. Kamu juga. Maju serang. Ayo.
Pendekar licik, keluar kau. Hadapi Kolos Renggi. Kolos Renggi. Aku di sini, Kolos Renggi. Oh, jadi ini pendekar andalan Gelepi Panutan, ha? Yang aku cari Gelap Ngampar. Bukan kau, Kalojengking. Hadapi aku dulu. Jangan kamu mimpi untuk menghadapi Kakang Gelap Ngampar. Serang! Kamu lihat sendiri, Cundomanik. Gringsing benar-benar tidak kapok. Izinkan saya untuk menghentikan semua itu, Kanjeng Ratu. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan merebut racun itu dari tangan Roro Andini, Nyi Ratu. Cundomanik, tak ada pasal yang membenarkan kita boleh ikut campur secara langsung dengan apa yang terjadi pada manusia. Iya, Kanjeng Ratu, saya mengerti. Tapi kalau racun yang diberikan oleh Nyi Gringsing akan mencelakakan Nyi Dewi Ayu Sekarsari dan bayinya, apa kita harus diam saja, Nyi Ratu? Jangan khawatir, Cundomanik. Sejauh ini kita masih bisa menyelamatkan bayi dan ibunya dari ancaman Nyi Gringsing. Aku akan memakai Nyi Birah untuk menyelamatkan Ayu dan anaknya dari racun itu. Saya percaya itu, Kanjeng Ratu. Kau benar, Kolos Renggi. Kau datang sebelum matahari memerah. Tapi kau datang bersimbah darah. Siapa yang lakukan ini? Hah? Hai kau pendekar wanita. Kau pasti murid Aji Saketi. Ayo, hadapi aku. Kita adu ilmu kanuragan kita. Hah? Gusti. Gusti, aku menyesal. Gusti, aku menyesal. Aku menyesal. Sudah. Apanya yang sudah? Sudah terlanjur. Mungkin sudah jadi nasib anakmu. Kalau toh akhirnya cuma jadi sedih. Tapi aku tidak bisa terima. Dan juga sudah menjadi nasib cucumu. Kalau sekarang kedudukannya sebagai calon penerus dalam Katemenggungan gagal. Haki benar-benar lemah. Bisanya cuma nerimo dan nerimo. Tapi aku tidak. Aku akan menagih janji. Terlanjur, sudah terlanjur. Karena Dewi Ayu Sekarsari sudah sah menjadi istri Kanjeng Tumenggung. Dan sudah menjadi garwa Padmi dan tidak bisa diganggu-gugat. Aku akan tuntut hak cucuku Raden Seto Satrio. Dia harus tetap jadi pewaris sah Katemenggungan. Percuma ini, percuma. Karena Kanjeng Tumenggung tidak akan mendengarkannya. Dia harus mendengar. Akan kubikin mendengar. Nyi, Pak, tunggu. Nyi, batalkan Nyi. Nyi, batalkan niatmu. Nyi. Selamat datang di Katemenggungan. Semoga sejahtera menyertai kalian. Maaf Nyi, pokoknya Nyi tidak boleh masuk. Apa alasannya? Kau kan tahu siapa aku. Maaf Nyi, Tumenggung lagi banyak tamu. Jadi tidak mungkin menemui Nyi. Masa bodoh? Aku juga tahu. Aku lebih penting dari kamu itu. Tunggu Nyi, tahan dia. Tunggu. Lepaskan. Tidak boleh masuk. Tidak boleh.
Sayang sekali, dengan cara halus, kita tidak bisa menghalangi tekad kuat Nyi Wingit. Tunggu, Nyi. Jangan masuk, Nyi. Jangan, Nyi. Kanjeng Tumenggung, ada yang harus kita bicarakan. Hei, Nyi Wingit, ingat kamu. Dengan siapa kamu bicara? Aku bicara pada suami anakku. Bawa dia pergi dari sini. Ayo, Nyi, keluar. Kanjeng Tumenggung, ini masalah aku dengan Kanjeng Tumenggung, bukan dengan prajurit yang tidak tahu apa-apa ini. Lepaskan! Bawa ke gedung sepi. Baik, Tumenggung. Ayo. Akan coba ku bisikan ke Tumenggung, agar ia membatalkan niatnya menemui Nyi Wingit. Kalau peka, ia mendengarku. Tapi kalau tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku akan bicara lewat Yudo Turonggo, Kepala Keamanan Katumenggungan. Gusti. Maaf, Gusti. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Nyi Wingit harus segera diberi pelajaran, Yudo Turonggo. Dia sudah membuat malu dan harus segera dihukum. Tapi Gusti, serahkan Nyi Wingit kepadaku. Akan aku hukum dia. Ini urusanku. Urusan pribadi. Urusanku dengan ibu dari Selir yang tidak tahu diri itu. Kamu jangan ikut campur. Gusti, tunggu Gusti, tunggu. Aku sudah hilang kesabaranku. Cokro Nanggolo tidak peka. Dia hanya mendengarkan suaranya sendiri. Perlu kekerasan untuk menahan langkahnya, Kanjeng Ratu? Tidak. Kita tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Kita hanya bisa melindungi. Tidak lebih dari itu. Ayo masuk. Ayo masuk. Sudah diam. Nyi Wingit, kau pikir kamu ini siapa? Hah? Berani-beraninya kamu. Padahal aku sudah menerima tamu agung di Katemenggungan dan membuat malu aku. Kamu sengaja menjatuhkan nama Ingsun Tumenggung Cokro Nanggolo di depan Pasewakan. Hah? Nah sekarang, bicaralah. Aku kesini hanya ingin menagih janji Tumenggung. Janji? Janji apa? Dulu sebelum Kanjeng meminta tantri padaku, janji apa itu Tumenggung katakan padaku? Ibu. Tumenggung tidak pernah janji apa-apa pada Wong Cil. Kanjeng Tumenggung janji akan menjadikan tantri sebagai Gorapatmi, akan menjadikan kami, aku dan Surolangu suamiku, pangkat dan kedudukan yang tinggi. Tapi sampai hari ini, janji tinggal janji. Kami tetap gelongsong, sengsara, tetap hidup di gubuk dan tidak punya apa-apa. Wingit. Kamu ini tidak mengaca diri. Tidak mau melihat ke belakang. Siapa dirimu sebenarnya? Kau ini wong cilik, ongklak-angklek, ngatek orang jejek, nanging langit diguyoni. Tidak tahu diri kamu, Ngit. Kau seharusnya berterima kasih karena telah aku angkat anakku Tantri yang cah deso menjadi Selir. Aku telah menganugerahkan panggilan Dewi agar anakmu yang jelata menjadi terangkat derajatnya. Tapi kamu mentengkelek. Tidak tahu diri kamu, Wingit. Aku hanya menagih janji. Kalau begitu, terimalah. Inilah yang kau inginkan, Wingit. Itulah kedudukan yang tinggi itu, Wingit. Ingin seperti itu selamanya. Ibu. Turunkan. Maafkan ibu saya, Tumenggung. Maafkan ibu saya. Kenapa kamu kesini? Apa kamu mau membela mbokmu yang tidak tahu diri itu? Saya datang ke sini untuk memohon maaf atas nama ibu saya, Tumenggung. Aku tidak akan pernah memaafkan kelancangan mbokmu ini.
Tapi agar langit-langit rumah ini tidak kotor, maka akan kuturunkan. Ibu. Bawa dia keluar. Lepaskan. Ibu. Aku tahu apa yang dirasakan olehmu, Mbok. Ia tidak bersalah. Mengapa ia dianggap bersalah? Tapi Mbok lupa siapa kita ini. Mbok terlalu muluk bermimpi. Ia mungkin benar. Mbok atau ibu bukan siapa-siapa di mata Temunggung. Tapi kini kita adalah bagian dari Katemunggungan. Ibu adalah selir Temunggung. Dan saya tidak bisa disangkal adalah putra dari Romo Temunggung Cokronenggolo. Kau benar, Nanda Raden. Tapi anak laki-laki harus menuntut haknya sebagai anak laki-laki. Aku sendiri yang akan menghadapi pendekar wanita itu. Ayo. 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 Ayo, cepat. Ilmu kanuraganmu sempurna. Tapi jangan coba-coba kau pamer padaku. Karena aku lebih dulu mempelajarinya. Jadi aku lebih sempurna dan lebih tua.
Kenapa, ha? Makanya jangan suka pamer dengan ilmu tangkungmu. Ilmu pakuku, bagaimana aku bisa menguasai? Bagus, Prodit. Kembang Tanjung. Kembang Tanjung? Bukannya Sekartaji? Sekartaji? Iya, Sekartaji alias... Ini kuda anak muda tadi. Itu kudanya. Hei, Aji Sakti! Lepaskan tali gaibmu! Itu hadiah untukmu, karena kau selalu ikut campur. Hei! Lepaskan aku! Hei! Hop, hop! Tidak! Aku tidak ingin mati di sini! Apa itu? Apa maumu? Aku datang untuk menolongmu. Tolong! Mau dibawa kemana aku? Bangun, Wingit! Bangun! Bangun kau dari tapamu! Nyi Ratu, kau tahu karena tapamu 40 hari, husuknya semedimu telah mengguncang alam gudra mayat ini, telah membuat merebaknya alam panas di gua ini. Mohon maaf atas kelancangan saya, Nyi Ratu. Mohon beribu-ribu maaf. Sakit hatimu kepada Cokronanggolo bisa kurasakan. Kesedihanmu kepada Cokronanggolo aku juga mengerti. Tapi membunuh bayi yang masih dalam kandungan itu sama sekali tidak aku izinkan. Bayinya memang tidak berdaya, tapi perlindungannya sangat kuat. Nyi Roro Kidul. Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul? Ya. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan, Nyi Ratu? Aku mohon kekuatan untuk membalaskan dendamku pada Cokronanggolo. Jangan khawatir. Sabar. Tentu tapamu yang 40 hari 40 malam itu tidak akan sia-sia. Akan kuberi kau satu ajian ilmu. Ilmu menggolok Karso. Dengan ilmu itu, kamu akan bisa membunuh siapapun yang bermaksud menghadangmu. Sehingga kau bisa mewujudkan keinginanmu dengan kekuatan yang kuberikan padamu untuk melampiaskan dendammu. Bagaimana caranya, Nyi Ratu? Melalui tangan, kau bisa menampar dengan kekuatan dahsyatku. Melalui kaki, kau bisa menendang dengan kekuatan dahsyatku. Dan melalui mulut, kau bisa mengutuk. Hamba gembira sekali, Nyi Ratu. Maaf, seribu maaf, Kanjeng Ratu. Rupanya, Nyi Gendem Permoni sengaja menutup tembus pandang hamba. Dia tidak ingin pertemuan rahasianya dengan Nyi Wingit diketahui oleh siapapun juga. Tidak apa. Kita memang tidak akan pernah bisa menembus apa yang terjadi di Setro Gondomayit. Tetapi aku yakin Nyi Wingit sendirilah yang akan membuka rahasia pertemuan itu.
Cundomanik? Iya, Nyi Ratu. Kamu harus waspada. Kelihatannya Nyi Gendeng Permoni akan ikut campur. Saya mengerti, Kanjeng Ratu. Kau boleh kembali. Dan ingat, kau harus patuh. Jangan kau lupakan pesanku. Baik, Nyi Ratu. Siapapun tidak akan ada yang bisa mencabutnya kembali. Akan kubalaskan dendamku. Awas kau Cokronenggolo. Tunggu pembalasanku. Aku tidak mengerti. Kenapa Gendeng Permoni mendukung sekali niat jahat Nyi Wingit? Apa Gendeng Permoni tidak sadar kalau ini akan membuat permusuhan antara Segoro Kidul dan Setro Gondomayit? Saya punya firasat, Nyi Ratu. Ratu Gendeng Permoni punya rencana tertentu terhadap Nyi Wingit. Akan memanfaatkan badan kasar Nyi Wingit untuk pengejauhan tahannya ke alam manusia. Itu pernah dilakukannya, Kanjeng Ratu? Iya, Gendeng Permoni memang pernah melakukannya. Aku tahu, Gendeng Permoni tidak ingin namanya tercemar. Jadi kalau dia melakukan sesuatu dengan wadak Nyi Wingit, maka Nyi Wingitlah yang akan dapat nama jelek. Licik sekali kau Gendeng Permoni. Licik sekali. Kau peralat manusia untuk kepuasan nafsu jahatmu. Kalian senang melihat semua itu? Ini sudah bulan ke-9. Semuanya sudah disiapkan, hingga menunggu saatnya kelahiran. Jika kita tidak segera bertindak, maka habislah riwayat kita. Tumenggung tidak akan pernah punya perhatian pada kita lagi. Karena perhatian dan kasih sayangnya akan tercurah pada bayi yang akan dilahirkan oleh Ayu Sekarsari. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kamu ingat racun yang pernah saya tawarkan? Iya. Lihatlah Cundomanik. Kelihatannya baru hari ini racun Nyi Gringsing itu akan digunakan. Iya, Kanjeng Ratu. Hari ini selamatan Procotan. Tapi, apa yang akan dilakukan oleh Roro Andini di hari Procotan? Racun dan bubur. Tidak kamu bacakah bahaya itu, Cundomanik? Oh, iya Kanjeng Ratu. Tidak akan ada kesempatan yang kedua. Tidak akan pernah. Kamu lihat. Jung Tumenggung pergi. Dia memberikan kamu kesempatan yang lebih besar. Ayo, lakukan. Apa yang harus saya lakukan, Kanjeng Ratu? Berkali-kali aku katakan, kita punya Nyi Birah, abdi setia Ayu Sekarsari. Lewat abdi setia itulah usaha jahat Roro Andini akan aku gagalkan. Kita lihat saja.